GTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di malam nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Rasulullah SAW menyebutnya juga penuh berkah. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, di antara keberkahan Ramadan adalah Allah menjadikan bulan ini sebagai bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadanlah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam yang ada di bulan Ramadan. Dan hampir sebagian besar wahyu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan wahyu. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittin madaina min Ramadan. Sedangkan Taurat diturunkan oleh Allah di tanggal 6 Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Sedangkan Injil itu diturunkan oleh Allah tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Quran di arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan pada tanggal 24 Ramadan. Subhanallah. Jadi ini Ramadan ini adalah kesempatan kita ya untuk meraih berkahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada bulan Ramadan ini, di antaranya dengan kembali kepada Al-Quran. Kita kembali mengingat Al-Quran. Ya, kalau mungkin selama di luar bulan Ramadan kita ini jarang-jarang atau lalai terhadap Al-Quran, maka inilah kesempatan kita untuk kembali pada Al-Quran. Kalau Anda sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka ini ditingkatkan. Ya, ditingkatkan lagi, kita deres Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, kita memahaminya, dan menjadi pengamal-pengamal Al-Quran. Ya. Banyak keutamaan para ikhwah sekalian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang membacanya, menghafalnya, ya, mengamalkannya, banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah sebaik-baik di antara kita, di antaranya adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mau belajar Al-Quran. Jadi tidak melihat umur. Ya. Mungkin waktu kecil dulu kita disuruh orang tua, ya, kemudian kita tidak mau, sekarang akibatnya kita sulit untuk belajar Al-Quran. Jangan putus asa. Ya, masih banyak kesempatan kita untuk belajar Al-Quran. Walaupun Anda sudah tua, belajarlah. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang disebutkan oleh Rasulullah sebaik-baik di antara kita. yakni orang yang mau belajar. Yang sudah bisa, jangan lupa untuk mengajarkannya, untuk mengamalkannya. Tuh. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran adalah satu hurufnya itu adalah ditulis 10 kebajikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alif harf. Tapi alif itu satu huruf, ya. Lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi, sehingga kita hanya membaca alif lam mim sudah dituliskan 30 kebaikan bagi kita.
Ya, betapa banyak kebaikan yang kita baca, yang kita peroleh akibat kita membaca Al-Quran itu. Dari huruf-hurufnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kebaikan. Pun diantaranya nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran ini akan mendatangi kita, akan menolong kita dengan izin Allah, memberikan syafaat kepada kita. Bagi siapa? Bagi para sahabat-sahabatnya yang sering baca Al-Quran, mereka yang sering mengamalkan Al-Quran, ya, yang dekat sekali dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya, bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya dia Al-Quran itu nanti akan mendatangi pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi sahabatnya. Namanya sahabat, ya, itu gembira bersama, susah bersama. Sahabatnya Al-Quran, ya tidak jauh-jauh dari Al-Quran, gembira baca Al-Quran, susah dia, ya, baca Al-Quran. Ya, kemana-mana dia tidak lepas dari Al-Quran. Inilah sahabatnya Al-Quran. Makanya nanti ketika Al-Quran ini melihat sahabatnya ini kesusahan di akhirat, di yaumil qiyamah, dia tidak akan membiarkan sahabatnya begitu saja. Dia akan memohon pada Allah supaya diringankan bagi sahabatnya dalam menjalani hisabnya kelak. Selanjutnya, ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan Al-Quran diantaranya orang tua kita, ya, nanti akan dikasihkan taj, mahkota, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ini, ya, orang tua kita bahkan kaget, ya Allah, kenapa engkau beri mahkota ini? Ternyata hanya karena anaknya sebagai penghafal Al-Quran, anaknya adalah pembawa Al-Quran, ya. Maka diantara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, bagaimana kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, mengamalkannya dan berusaha menghafalkannya, ya. Ini adalah diantara cara terbaik untuk memberikan kado yang istimewa kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang tua kita, ya. Kemudian diantara kemuliaan bagi orang-orang yang mereka mahir membaca Al-Quran, ya, adalah mereka dijaga oleh malaikat yang mulia, ya. Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran itu sedangkan dia mahir, ya, ahli sudah, ya, baca apapun dia tidak keliru, ya, gampang baca Al-Qur'annya itu enak, dia mahir dia. Atau di hadis lain disebutnya wa huwa hafid, dan dia hafal Al-Qur'an, falahu ma'a safaratil kiramil bararah, ya, maka dia bersama malaikat yang mulia yang menjaganya. Subhanallah, ya. Maka kita harus termotivasi bagaimana saya bisa membaca Al-Qur'an secara mahir ini, tingkatan mahir ini, ya, lancar, enak didengar, ya, benar makhrajnya, benar tajwidnya, kemudian berusaha menghafal, menambah hafalan setiap hari, ya. Loh Ustaz, bagaimana dengan yang masih belum lancar, ya, masih kesulitan bacanya? Jangan khawatir. Rasulullah SAW juga bersabda, wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu alaihi wa huwa alaihi syadid, ya. Permasalahan orang-orang yang baca Al-Qur'an sedangkan dia itu kesulitan, dia itu butuh usaha yang keras baca. Atau di hadis lain disebutkan wa yatata'ta, dia yatata'ta, beruduk tersendat-sendat gitu. Jadi membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi dia mau berusaha belajar, ya, walaupun sulit dia mau membaca, falahu ajron. Justru dia mendapatkan 2 pahala. Ya, lihat, ya. Sehingga banyakan mana orang yang mahir dengan orang yang masih belum mahir tadi, yang duduk-duduk pahalanya, ya. Banyak yang mahir masihan, ya. Karena apa? Yang mahir sudah dapat 1 lembar, yang belum lancar masih dapat 1 ayat misalnya. Dihitung hurufnya banyakan yang mahir. Makanya tetap walaupun 2, saya dapat 2, ya, maka saya tidak perlu jadi mahir. Enggak, tetap harus berusaha untuk jadi mahir, ya. Kemudian ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, di antara kemuliaan berikutnya yang harusnya menjadi motivasi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, ya, untuk
menjadikan diri kita orang-orang yang ahli Quran, ya, mahir baca Qurannya, kemudian kita berusaha menjadi penghafalnya, adalah nanti ketika seorang hamba itu masuk surga, maka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke tangga-tangga surga sambil membaca Al-Qur'an yang dia bawa mati. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, irtaqi warattil kama kunta turatil fil hayatid dunya. Ketika seorang itu hamba itu masuk surga, Allah memerintahkan irtaqi, naiklah, warattil, sambil membaca Al-Qur'an, kama kunta turatil fil hayatid dunya, sebagaimana kamu dulu bacanya di kehidupan dunia. Nah, baca Al-Quran di akhirat ya tidak ngambil Al-Quran, tapi ya yang tersimpan di dada kita sampai kita wafat, itu yang kita akan baca. Ya, sehingga semakin lama, semakin banyak bacaan yang kita baca, yang kita hafal, semakin tinggi derajat tangga yang kita naiki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin tuqra'u biha. Karena manzilahmu, kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Ya, maka harus memotivasi diri supaya baik bacaannya, ya, supaya nambah hafalannya. Ya. Dan yang terakhir, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, untuk memotivasi kita agar kita di bulan suci Al-Qur'an, yakni bulan Ramadan ini, ya, kita semangat untuk belajar Al-Qur'an, meningkatkan kemampuan baca Quran kita, adalah bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita ini untuk menghiasi Al-Qur'an dengan suara kita. Ya, beliau bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaramu. Ya. Dan kita diperintahkan, memang dibolehkan untuk melakukan Al-Qur'an dengan enak. Ya. Karena seorang itu bisa terenyuh, bisa terbuka pintu hatinya diantaranya dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an seseorang. Ya. Malam yataghanni bil Qur'an falaysa minni. Siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an maka bukan dari umatku. Artinya ada motivasi untuk, ya, bagaimana Al-Qur'an ini setelah tingkatan mahir kita baca, kemudian ya dilakukan, ya, tentunya dengan lagu-lagu yang sesuai syar'i, ya. Nah, ini oleh karena itulah marilah kita para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, untuk di bulan Ramadan ini meningkatkan kemampuan baca Quran kita, terutama kita memperbaiki tajwidnya, memperbaiki makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya, dengan baik itu belajar langsung maupun secara tidak langsung melalui media yang bisa Anda saksikan nanti melalui seri-seri yang akan kami sajikan pada seri-seri selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan rahmat melalui Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita, pedoman kita, petunjuk hidup kita. Kita dijadikan orang-orang yang ahli Al-Qur'an, kita dijadikan orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamilul Qur'an, pembawa-pembawa Al-Qur'an. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان